Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang hipersensitivitas tipe 1. Definisi dan etiologi. Hipersensitivitas tipe 1 merupakan reaksi imun berlebihan yang diperantarai oleh antibodi imunoglobulin E terhadap suatu alergen. Alergen adalah suatu antigen yang normalnya tidak berbahaya bagi tubuh. Hipersensitivitas tipe 1 pada umumnya disebabkan oleh kelainan genetik pada sel T helper tipe 2 yang menyebabkan sel tersebut sangat reaktif terhadap alergen tertentu. Pathogenesis. Proses ini terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama adalah sensitisasi sel mast, kemudian diikuti oleh tahap reaktivasi sel mast. Pertama, tubuh terpapar alergen. Alergen dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernafasan, sistem pencernaan, atau bahkan hanya dengan kontak melalui kulit. Kemudian antigen presenting cells atau APC memfagosit alergen tersebut dan membawanya ke kelenjar getah bening untuk dipresentasikan ke sel T helper. Selanjutnya, sel T helper berdiferensiasi menjadi sel T helper 2 dan mensekresikan interleukin 4 dan interleukin 13. Interleukin tersebut merangsang sel limfosit B berubah menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi imunoglobulin E terhadap alergen tadi. Imunoglobulin E memiliki reseptor Fc yang berikatan kuat dengan Fc epsilon R1 pada sel mast. Proses penyelubungan sel mast oleh imunoglobulin E disebut sensitisasi karena sel mast dipenuhi oleh imunoglobulin E yang spesifik terhadap satu alergen, membuat sel mast terlalu sensitif terhadap alergen tersebut. Normalnya, sel mast itu tidak hanya ditempeli oleh satu jenis antibodi. Ketika tubuh terpapar lagi oleh alergen yang sama, sel mast dapat langsung mengenali alergen tersebut dan dengan cepat mensekresikan mediator inflamasi berupa protease dan histamin. Histamin menyebabkan dilatasi dan peningkatan permeabilitas pada pembuluh darah kecil. Histamin juga dapat berikatan dengan reseptor H1 menyebabkan bronkokonstriksi. Sementara protease dapat menyebabkan kerusakan jaringan lokal. Efek dari sekret ini berlangsung cepat beberapa menit setelah paparan alergen. Sel mast juga memproduksi leukotrien dan sitokin. Leukotrien merangsang kontraksi otot saluran nafas dan sitokin menarik sel-sel imun lain dari sirkulasi. Efek dari leukotrien dan sitokin terjadi 6-24 jam setelah paparan alergen. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis yang ditimbulkan berasal dari inflamasi akibat sekresi sel mast seperti urtikaria, eksema, atau asma. Selain itu, gejala mual, muntah, dan diare dapat ditemukan pada alergi makanan. Pada keadaan yang parah, inflamasi dapat terjadi di seluruh tubuh mengakibatkan penurunan tekanan darah karena vasodilatasi, obstruksi jalan nafas akut, dan edema laring. Kondisi tersebut disebut dengan shock anafilaktik. Pemeriksaan penunjang. Untuk menentukan adanya reaksi hipersensitivitas tipe 1, kita dapat melakukan tes uji tusuk kulit atau skin prick test. Pada tes ini, alergen akan ditusukkan ke dalam kulit untuk melihat apakah alergen tersebut dapat memicu inflamasi atau tidak. Terapi. Pilihan terapi untuk hipersensitivitas tipe 1 antara lain H1 antihistamin. Antihistamin merupakan antagonis reseptor H1 yang menghambat histamin pada pembuluh dan otot polos. Selain antihistamin, juga bisa menggunakan obat kortikosteroid seperti dexamethasone untuk mengurangi inflamasi dan infiltrasi seluler. Demikian penjelasan tentang hipersensitivitas tipe 1. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.